Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Saudaraku, hari ini saya berada di perumahan Menganti. Taman Menganti Mas. Taman Menganti Mas. Menganti Mas, daerah Gresik. Singkat cerita begini, ada hamba Allah meninggal dunia, sakit, dibawa ke rumah sakit, kemudian negatif COVID ya, nggak kena corona, nggak kena macam-macam, hanya sakit, dibawa ke rumah sakit sudah. Kemudian dibawa pulang dari rumah sakit, gitu ya Pak ya. Terus ya, meninggal di rumah. Ya. Berapa jam kemudian? 1 jam. Nyampe rumah. Pagi berangkat, sore pulang, 1 jam meninggal. Meninggalnya di rumah kan? Pulang dari rumah sakit masih hidup, nyampe di rumah 1 jam meninggal. Jam 6 meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kesimpulannya gini, ini fitnahnya zaman, fitnahnya corona ya, fitnahnya konspirasi. Harusnya kan memang gara-gara corona ini semua syariat dilabrak semua ya, syariat sudah dijungkir balik, nggak karu-karuan. Aturannya orang kalau sudah meninggal itu ya segera dikuburkan, apalagi kalau yang meninggal baik, husnul khotimah, meninggal sakit, itu jenazah itu berteriak ya, qaddimuni qaddimuni, itu di dalam sebuah kitab begitu, cepat kubur aku, cepat kubur aku. Tapi gara-gara corona ini sampai sekarang almarhum tidak bisa dikubur, macam-macam polemiknya, warga tidak mau nerima. Kesimpulannya begitu, nanti biar beliau yang jelaskan. Warga tidak mau terima, harus ada keterangan dokter. Oke, kita ke dokter, dokternya juga nggak mau karena sudah terlanjur dimandikan. Jadi intinya jenazah ini terlunta-lunta. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar ada juga akhirnya ya. Tapi ginilah intinya, saya mau menyampaikan satu hal aja. Ayolah sudahi ini. Dimanapun Anda kalau nonton video ini, begitu ada orang meninggal, langsung mandikan, kafankan, meninggal di rumah ya, sholatkan, kubur. Lupakan corona, lupakan COVID, lupakan. Ini ukhuwah silaturahim antar manusia nggak baik kalau begini. Kasihan jenazahnya. Kemarin di Madura lebih tragis Pak. Di Madura itu orang sudah tua, udah 80-90 tahun usianya, pakai baju itu, pakai kebaya itu, dibawa ke rumah sakit. Ya memang sudah kompilasi penyakitnya, jantung macam-macam, sampai di rumah sakit meninggal, gitu kan. Keluarga ke rumah sakit sudah jadi jenazah, itu sudah dibungkus plastik, sudah dikafani, sudah prosedur COVID. Terus dokter bilang tolong langsung dikubur karena ini sudah disucikan, sudah syahid, sudah dimandikan, sudah ini positif COVID, gitu katanya dokternya. Padahal nggak ada penyakit itu, cuma di setempel positif. Tolong nggak usah dibuka plastiknya, nggak usah dibukakan kafannya, nyampe rumah langsung dikubur karena ini kena COVID, kena corona. Sudah disucikan di sini, sudah dimandikan, sudah sesuai prosedur, gitu kata dokternya, kata rumah sakitnya. Namanya orang Madura itu kan dibilang mokong ya mokong kan, berdaulat ya berdaulat kan gitu kan. Nyampe di rumah nggak puas, dibuka maunya mau dimandikan lagi, mau disolati, ternyata bajunya masih tetap itu. Nggak ada yang berubah, katanya kan dimandikan, dikafankan, kan nggak ada. Akhirnya dimandikan lagi, dikubur lagi, apa disolatkan. Tapi ya jadi fitnah akhirnya gitu, intinya jadi fitnah di lingkungan itu. Nah ini bahaya ini. Nah sekarang terjadi lagi di sini, ini jenazah almarhum di sini nggak diterima. Diterima di sini apa karena bukan KTP kita. Karena KTP-nya. Karena kita konfirmasi dari asal. Oh ya. Jadi bukan terima. Asal terima, tapi harus ada. Ya. Harus ada keterangan dokter. Dokter tidak mau karena sudah dimandikan dan sebagainya. Ya sudahlah, kurang lebihnya begitu teman ya. Mudah-mudahan ini kebijakan
Iya, mudah-mudahan ada kebijakan. Tapi yang nonton video ini saya tekankan beginilah. Begitu ada tetanggamu meninggal di rumah, sudah lupakan. Yang penting kalau memang ragu ya sarung tangan, masker, udah. Perlakukan jenazah sebagaimana biasa syariat Islam. Mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Covid apa lupakan, corona lupakan. Ya, mana mallnya dibuka, bandaranya dibuka, mall dibuka, bandara dibuka, pasar tradisional ditutup, masjid ditutup, mallnya dibuka. Ini kan fitnah ini namanya. Ya saudaraku ya, jadi seperti itu. Ada yang mau disampaikan, ditonton monggo apa? Kesempatan monggo. Ini keluarga yang meninggal. Terima kasih. Jadi pengalaman kami mungkin bisa jadi pelajaran. Iya. Jadi karena di sini kan ini orang Islam kan mensegerakan seperti menyegerakan hutang. Jadi kalau ada yang meninggal itu alangkah baiknya mengundang dokter atau dari puskesmas untuk menyaksikan sebelum dimandikan maupun disolati. Jadi panggil dokter untuk menyaksikan, kemudian nanti beliau mau membuat surat keterangan kematian kalau itu memang dibutuhkan. Tapi tolong disosialisasi. Ya, kemarin ya. ada sosialisasi. Dan di warga sini ya enggak ngerti gitu loh. Pak RW juga pengalaman. Jadi untuk berikutnya kalau memang ada surat keterangan dokter itu sebagai syarat untuk menentukan itu kematian, jadi tolong disosialisasikan. Jadi begitu ada yang meninggal, mengundang dokter untuk menyaksikan, memastikan bahwa ini meninggal. Kalau meninggalnya di rumah, supaya tidak terjadi lagi lah. Kalau itu memang persyaratannya ya. Harus segera disosialisasi. Memang itu syaratnya sekarang. Iya, katanya begitu. Cuman kita kan tidak pernah dengar sosialisasi itu. Makanya ketika jenazah ada, tidak salah langsung segera dimandikan, dikafani, disolati, kan mau disegerakan. Bayangan kita tadi malam selesai, ternyata kendala di surat sampai saat ini. Yang mempersulit di surat siapa? Harus ada surat ini, bisa apa? Itu kemarin saya nyari surat pengantar untuk ke makam. Itu kan harus ada surat dari RT RW pengantarnya untuk ke makam kan Pak. Dan di situ dilampiri surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian itu yang menerbitkan harus dari orang yang paham soal kesehatan. Entah itu dokter, entah itu perawat yang paham di bidangnya gitu loh. Karena itu juga syaratnya nanti di pemakaman diminta dan itu larinya ke Dispenduk katanya seperti itu. Iya. Ya sudah. Di rumah sakit enggak paham ya. Jadi disosialisasikan ya, yang siapapun yang nonton ini yang berkompeten ya. Kalau memang surat keterangan dari dokter itu harus ya jangan lagi ada dokter yang mempersulit juga, kadang dokternya juga repot kan. Ya intinya ginilah saudaraku, ayo hidup normal ya. Begitu ada orang meninggal segerakan, lupakan corona, lupakan covid. Itu aja sudah intinya ya. Lupakan prosedur dunia. Orang meninggal itu yang penting haknya ditunaikan. Kalau masih punya utang, yang hidup menyelesaikan. Itu intinya gitu. Segera dikubur ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, selesai. Itu aja ya saudaraku ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat liputan ini. Oh sing sedo niki. Oh lagi niku. Iya, assalamualaikum. Jadi sampai sekarang belum nemu. Kita sudah lobby kemana-mana. Intinya hanya minta surat keterangan dokter. Hanya itu tok. Tapi nggak ada dokter yang mau mengeluarkan. Jadi kita hidup di akhir zaman seperti ini tuh, mayatnya terlunta-lunta dari tadi maghrib, kemarin maghrib meninggal sampai sekarang. 10. Semakin membusuk kan kasihan. Jadi ini terakhir sampai saya ngomong gini, di sini alasannya kuburannya saupit, sak cuplik itu untuk warga sini aja nggak cukup. Alasannya gitu. Akhirnya tadi sampai tak kasih wacana. Udah kalau ada tanah dijual tak belinya, tak wakafkan untuk kuburan. Sampai tak bilang gitu. Ya sudah.
Itu masih rundingan lagi itu. Ya Allah. Sama saya dulu soalnya bikin aturan sama saya Pak sama orang sini. Tadi malam makanya kan kasih solusi jam 12:30 malam. Enggak, mati kita naik Gusti Allah dan inti kepodo ae. Nanti saya ngasih sedekah 5 juta, Bu. Aduh, terserah urusannya panjenengan. Untuk masjid apa untuk apa? Ya, yang penting ini jalan dulu, Pak. Yang penting kadang-kadang bahasa seperti ini kan mungkin diperlukan juga. Loh, mungkin. saya mengkorok, Pak, bener. Saya kalau yang perempuan saja saya yang mandikan, jujur. Nah, sampai kayak gini ini loh. Karena kan hanya ini, kita tolong berapa kali orang nolong, bukan orang sini. Yang rugi malah orang sini sendiri. Oh iya. Ini belajar Pak, bentar, nanti biar nanti dia Pak RW-nya suruh kesini sekalian. Tadi malam udah dikasih tahu. Ada ya, kita kan sebagian ada. Loh, sama jangan gitu, kita sekarang ngomong manusianya. Jangan ngomong aturannya. Agama Islam tidak mempersulit. Kita jangan bikin sulit. Soalnya saya udah bilang gitu. Oh gitu. Dan itu Pak, itu kan ada tadi yang ngomong gitu memang. Kan cuma sedikit Pak terbatas. Kalau sampai mau duluan, monggo berangkat dulu. Gak ada orang yang mau kayak gini. Suami saya udah bilang kayak gitu tadi malam. Ini serakah Bu. Itu yang bener Bon. Makanya dari semua kan. Suami saya bilang kayak gitu kan dari semua. Nggak ada yang dekat ya. Soalnya tadi malam udah diomong kayak gitu sama saya. Yang mau duluan monggo, silakan berangkat. Yang bener gitu. Ya, bentar Pak, nanti biar ke sana ke Pak RW. Oke. Kita sudah dari rumahnya Pak RW tadi ngumpul. Iya. Ya itu intinya tidak berani memutuskan, intinya suruh cari usaha dulu, yang lain dulu. Sudah jangan, tidak ada waktu kita jangan. Tidak ada waktu udah kasihan sekali. Terus maghrib ya. Ukurannya cuma saupit di sini gitu Bon. Waduh, orang sini juga yang nempati banyak yang orang sini. Tapi kebijakan suami saya, ayo makamkan di sini. Banyak. Jangan takut Pak. Udah, sekalian di sini aja. Ya bisa Bos. Tunggu di sini nanti. Agama Islam kok nggak mempersulit, kenapa yang hidup kok mempersulit? Kan gitu. Berarti teman-teman kerjanya gitu. Yang berdamelin apa almarhum? Somil Pak. Kacung Pak. Kayu. Jangan tepang kula. Namang di YouTube mawon. Makanya aku fotoin foto kan dengan. Niku Gus Nur ta? Niku adik kula masih. Insyaallah lah jenengan. Lejar ini kan tuh ya. Ketinggalan. Ya Allah, mudah-mudahan ya di tempat-tempat lain jangan seperti ini ya. Kalau sudah ada orang meninggal, lupakan birokrasi dunia, lupakan protokoler dunia, apalagi rakyat-rakyat biasa gini sudah, gitu ya. Jangan sampai seperti ini, kasihan jenazahnya. Oh, nutupkan pula Bu. Dalam. Astagfirullahaladzim. Keluarganya masuk lobi kemana, kuburan semua ditelepon, nggak ada yang mau nerima. Ini akhir zaman, ini sudah fitnah ini. Ya pun, sampai ketemu di nanti kita tunggu beritanya selanjutnya. Alhamdulillah. Mbak. Tanya sini. Oke, monggo. Iki warung tak? Nggih warung. Sajian apa? Nggih kopi nggih. Sarapan. Sarapan mie to. Mie nggih. Oh. Nggih. Ini sudah sarapan semua belum? Insyaallah sampun. Nggih. Suaminya Ibu tadi. Oh, alhamdulillah. Dinesen pundi? Udin bersih. Oh, Badin. Alhamdulillah. Mulai Agus. Udah sampai jam kali. Lah ini kan sampai detik ini belum ada jalan Pak Pripon. Saya dari Pak Lurah buntu, dari rumahnya Pak RW tadi juga seperti itu. Pak Lurah sini, Iya, barusan ke rumahnya enggak ada, ditelepon nggak diangkat. Menunggu yang nggak pasti ya, kalau memiliki malih. Kita sudah rame tadi di rumahnya Pak RW-nya tadi. Pak RW sini. Nggih. Sudah ngumpul semua. Ya intinya ada satu orang tadi yang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Abu, Abu. Mari Pak ikut Pak. Saya mau salaman sama Bu saja. Oh ya, keren.
Intinya masalah lama. Ini kan kurang naik ya. 3. Ini warung mantap. Kurang naik. Warung mantap. Ayo, 1, 2. Alhamdulillah. Mantap ya. Sudah semua. Gus, terima kasih banyak. Maaf ya. Selamat jalan, hati-hati pulang ya. Ya, mari. Inilah. Insyaallah saya mau bedah rumah. Di Krian nggih. Assalamualaikum. Sana nggih. Ya, langsung ke sini baru kiri. Lurus saja. Nggih, nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Nanu ya ka Di reno nggih cat plafon ngonten-ngonten nggih. Keramik. Orangnya mana? Sendiri yang bijak. Oh, itu orangnya. Tak punya anak. Yang rumah Pak Sukono. Oh, Pak Sukono. Jenengan Pak Sukono. Nggih. Oh, alhamdulillah. Monggo, mriko. Boten ten mriki mawon pun. Nggih. Amit sewu nggih. Nggih, boten napa-napa. Nggih. Ini Mbak Kolip dikenal. Wonten napa? Saking Lihat. gak ada program benak-benakan omah sing rusak-rusak niku lho. Oh, nggih. Nggih. Sing gedhe-gedhe sing rubuh-rubuh niku. Nggih. Umpamane sik ngapunten nggih. Nggih. Sing sambungan dados pundi? Niki lak ngajeng lak tembok ah. Terus sambungannya kita cek niku. Jenengan anu kiambakan manggon niki. Nggih, piyambak ah. Nyambut damele napa? Nyambut damel Mas, mripat kula waune ambek sewu nggih. Waune burane kaden. Burane kaden iki lho, kaden negeri lare kata Lah kulit. terus bendinane pripun? Bendinane. Nggih. Bendinane nggih ngapun samawon nggih. Wonten nih. Jenengan Bu RT ini toh, RW. RW. Oh, Kula lah. mboten iki Bu RW. Oh nggih nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Yogane pinten? Singkat. Niki. Setelit. Yogane nyambut damel napa? Niku napa? Hitungane ngoten nggih, nyelapan nggih griya ngoten niki. Oh, anu ngumpul ten mriki juga. Boten. Wonten kan tanggul. Desa. Teng tanggul. Ngapunten nggih Bu nggih. Mboten denger kula niku. Bu RW ini jenengan iki. Nggih lah nggih, tapi mboten denger niku. Masalahnya mripat kula terus terange mawon, mripat kula kabur. Niki yo ponakan kali kula. Niki dalan apa niki? Niku nggih umum. Oh, sungai nggih. Nggih. Nggih umum. Oh, sungai nggih. Nggih. Nggih umum. Oh, sungai nggih. Nggih. Sitowaras ini namanya desanya. Sitowaras, kelurahannya Keraton, Nggih. kecamatannya Krian. Nggih. Kula tak ningalin niku mawon. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. 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 Niki napa? Kamar mandi. Nah, Kamar boten mandi. niku kamar mandi nih. Kamar mandi jenengan. Niki sumur. Nggih, bahan niku. Wonten damare to lampune. Monggo, balkone iki. Dan kalau iki, kita sampun tentu, ya. Niku. Niki tanahne gadene jenengan. Gadane yuk, nggih, gadane tiyang istri kula.
Nah, rene tiyang ngedel kula mboten wonten ngelimpahaken teng yoga ngoten lho. Teng yoga sing tetanggul niku. Berarti intine niki tok nggih sing nganu nggih, sing boten layak nggih. Nggih. Amun niki. Niki napa niki? Niku jeding. Jeding. Kali pawon nang sewu nggih. Oh. Nggih. Sampai pundi sampai tembok niku? Nggih, niku lah niki ambek sewu. Masuk deh. Yo Mas. Oh, jedenge ten mriku. Nggih. Niki tembok niku kok gadane adik niku. Tapi ngapunten adik IP. Jadi beliau ini duda, istrinya meninggal ya Pak. Garwane meninggal, bojone jenengan. Duda, istrinya meninggal. Ini punya rumah yang separuh seperti ini. Jenengan kalau tidur di sini, sare. Nggih keriku mboten mesti kula kadang-kadang sing mesti niku sareaten ngadap. Jadi mulai dugi mriki nggih, gedhek niki sampai gedhek niku. Gedhek niku njaba niku. Pirang meter niki kene-kene nggih? Niku kayake 6 punjul. 6 punjul berapa paling? Ngoten nggih. Ya Allah. Lebih niki pun dimeteri niku napa sih? Kekering ngoten niku. Nggih. Nggih. Pinten dugi mriko? Mboten 5 ta? Oh, langkung. Oh, 6 nggih. Nggih, 6 musuh 6. Niki, kan niki sampai mriki tok. Mboten. Niki tasih tembok niki. Niki ngapunten nggih, nika tembok. Nggih. Ke tembok niku nggih. Lah nggih, lek sing misale dibenakaken kan cukup mriki niki tok to. Nggih, kae niki. Lah nggih. Lah niku tembok niku tumut ngriki tok mbiyen. Tembok pundi? Tembok tonggo niki lho. Oh, nggih. Tatase ngoten yo. Anggaplah dugi seng niki. Nggih. Sampai mriki. Nggih. Iki paling 2 meter nggih. Nggih cukup nggih. Ini sih. Nggih lah nggih. Nggih. Loro. Nggih 2,5 meter. Musuh 6 nggih. Jenengan salate pripun? 5 waktu. Nggih. Lancar napa bolong-bolong? Nggih. Ya napa Mas nggih. Masalah pribadi kabur Mas. Lah kok ndamel obat nyamuk ngeten mboten sesek ta nafas? Mboten saged niku, mboten saged sehari. Lah mboten ndamel obat nyamuk. Nyamuk kata. Mboten nggih niku lho napa? Alit-alit niki lho, tapi nek dipacangnya mboten enten. Tapi enten niki Soale niki kotor sedaya. Nggih parak magrib. Parak magrib mangke nek sampun isya mboten enten. Mboten. Nggih ngeten didongakno. Paling keputusane nggih paling suwi 2 minggu lah nggih. Nggih. Mangke Bu RW kula telepon. Nggih. Nek misale sios sing niku mangke dibenakaken. Nggih. Ditandani sing anyar. Nggih. Sing iki dicet. Nggih. Kan sing iki wis apik. Nggih. Dicet, dikei plafon. Nggih. Lampune diterangi. Nggih. Kei keramik. Nggih. Nggih, insyaallah. Sing lele ditoke kabeh, kei karpet dienggo salat. Nggih, nggih. Insyaallah perjuangan sampean kula dengaken beres. Amin. Nami kula Gus Nur. Gus Nur. Nggih. Oh, nggih. Pak Supeno. Pak Supeno. Mangke jamaah kula sing anu nggih kalih kula nggih. 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 Ya, alhamdulillah. Pangasane Pak Supeno nggih. Bu RW, Bu RW. Kalau jadi, kalau jadi. Berarti ini Bu RW kesimpulannya. Nggih, monggo. Nggih, dari sini ini telepon. Oh, ini saja, ruangan ini saja. Nggih. Yang ini nanti dicat di plafon, Diperbaiki di keramik, ya. gitu. Diperbagus ya. Nggih, cuman ini aja. Nggih. Cuman kamarnya saja. Mesake, nggih. Iya. Nggih, Bu RW. Ini desa apa namanya? Sidowaras, desanya Desa Keraton. Jadi sekarang kita di desa apa? Desa Keraton. Desa Keraton. Dusun Sidowaras.
RT3, RT2, RW1 Krian. Jadi ada informasi dari salah satu jamaah infak beras di Krian ada Gus. Bla 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 bla, terus kita survei ternyata kayaknya sih layak gitu. Beliau juga sendirian hidup di sini ya, duda. Nggih pun ditongakno BRW nanti 2 minggu saya kasih keputusan nggih. Ini kan tasik ngantri. Insyaallah. Insyaallah nggih Pak nggih. Sama lihat di YouTube Gus Nur bedah rumah. Nah, di YouTube ada. Sudah enggak kelihatan. BRW yang lihat. Babu Pulau P. Masker. Jadi kurang lebih yang ini dicat, di plafon, di keramik. Nah, yang di situ baru dibedah total. Yang sebelah situ. Terus kawin meneh Pak, nikah meneh. Sinten? Jenengan. Cepo Pak. Omahe wis apik. Wis cepo. Oh sepuh. Pun. Omahe wis apik, ben ana kancane. Ya golek sing sepuh pisan. Menyadari mawon, pun. Menyadari mawon. Bu, kalau sama apik golek jodoh. Maksud serang gene. Maksud serang gene pun sepuh. Pun. Ya udah, beli BRW-nya, masyaallah. Bukti ini kader. Ini kader saya. Oh, kader. Jadi kemana-mana selalu ikut saya. Alhamdulillah. Ini dua saya bilang juga. Kan di sini suka ada kajian apa Mbak? Muslim. Iya, muslimat itu. Kajian Doros ke giliran 4 bulan sekali. Saya tawarkan Gus Nur. Promosi. Nggih, insyaallah. Mboten sampai 1 bulan kalau paringi jawaban. Nggih. Kula nyuwun tulung Bu RW mangke mados tukang ben diitung kali tukang. Oh nggih, siap. Nggih, tukang harga sedekah nggih, wong bedah rumah. Kita ada tukangnya iku ae, tukang musola. Masjid. Mas, iku omahe bapak iku hitungan sing kono ku pira? Yes, pokoknya tapi semi permanen ya Gus ya. Nggih, semi permanen. Bukan tembok lho, Mbak. Semi permanen. Siap. Pokoknya sing layak lah, sementing keramik. Nek keramik total mangke. Ya, nggih. Di sini tadi Ibu RW nawarkan melihat 2 rumah. Terus plafonnya juga dihitung juga nanti gimana? Oh, ditawarkan untuk ngelihat 2 rumah. Iki dilelang ae, Mbah. Barang-barang kan ruwet rusak dilelang, ganti karpet, keramik sing apik, lesehan malah resik. Cocok ngoten mon kesan-kesan iki malah nyamuk ngene iki, kotor kabeh ngene iki. Mripate kan pun mboten aman Mas No. Nggih. Buangi. Dilelang, bae payu. Nggih. Sinten sing kersa ngrasakaken digawe bek tuku-tuku lombok. Niki lek pun keramik enten karpete apik pun. Nggih. Matur suwun nggih Pak No nggih. Tapi salat lho ya 5 waktu nggih. Nggih. Nggih pun. Monggo kula nyuwun pamit nggih Pak Supeno, barakallah nggih. Assalamualaikum. Mau lihat satu lagi. La ilaha illallah, la ilaha